Selamat pagi saudaraku di dalam Tuhan, selamat menyambut kebaikan Tuhan di pagi ini. Untuk itu sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya hari ini juga kasih-Mu akan baru di dalam hidup kami, yang akan menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Saudaraku terkasih, Paulus tidak hanya mengatakan bahwa di Tesalonika itu orang Kristen harus hidup di dalam kasih. Tetapi Paulus mengatakan supaya kasih yang dimiliki mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang Kristen di Tesalonika diajak oleh Paulus untuk terus memelihara, menyiram, dan menumbuhkan, membesarkan kasihnya di dalam kehidupan ini. Sebab ciri-ciri orang Kristen adalah kasih. Saudara terkasih, itulah perbedaan kita dengan orang-orang lain di tengah-tengah dunia ini. Orang Kristen itu harus hidup di dalam kasih. Dia harus sanggup untuk melakukan kebaikan, cinta kasih, dan pengampunan kepada semua orang. Oleh karena itu Paulus mengatakan, peliharalah kasih itu supaya engkau hidup di dalam kasih yang bertambah-tambah dan berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Saudara terkasih, Paulus menegaskan bahwa kasih itu tidak hanya ditujukan kepada orang percaya, tetapi kepada semua orang. Kita harus sanggup belajar untuk bertindak di dalam kasih kita kepada semua orang. Kita tidak hanya mengasihi orang yang baik terhadap kita, tetapi orang Kristen itu harus tampil beda. Dia mampu melakukan kasih kepada orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang di dunia ini. Kasih yang nyata dapat diwujudkan melalui tindakan perbuatan kita dan sikap kita setiap hari kepada orang lain. Kita mampu mengampuni, kita mampu menolong orang lain, dan kita mampu mengharapkan, memaafkan orang yang bersalah pada kita. Hari ini saudara terkasih, bagaimana caranya supaya kasih itu bertambah-tambah dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya supaya kasih itu melimpah dalam hidup kita? Supaya setiap hari kita hidup di dalam kasih, dalam tindakan kasih, cinta kasih kepada semua orang. Ada beberapa yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama sekali adalah tinggallah dekat dengan Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan, hanya melalui doa kita tinggal di dalam Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan belajar melihat kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Sehingga kita dimampukan menjadi penyalur kasih Tuhan. Yang kedua, mengingat kasih Kristus kepada kita. Saat kita mengingat cinta kasih Kristus kepada kita, Dia rela mati, berkorban untuk kita. Maka adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai orang Kristen yang sudah mengalami pengorbanan, pengampunan Tuhan Yesus. Kita juga mampu belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita harus mengasihi mereka juga. Kita mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya kasih itu melimpah dalam hidup kita. Kita mau melatih diri kita di dalam hidup kita setiap hari. Yang paling mudah dan paling utama, pertama, kita bisa praktekkan kasih itu di tengah-tengah rumah kita masing-masing. Saudara terkasih, sabar kepada anak-anak, sabar kepada pasangan kita, sabar kepada orang tua kita. Itulah praktek yang paling utama yang menguatkan kita untuk melakukan kasih itu. Ketika kasih itu kita praktekkan, maka di sanalah kita melihat kasih itu akan bertumbuh dalam hidup kita. Saudaraku terkasih, kesimpulannya bahwa kasih itu tidak akan pernah bertumbuh secara otomatis. Tetapi kasih itu harus dipelihara bagaikan tanaman. Ketika dia disiram, dipupuk,
dan diperbaiki dan dibersihkan dari segala rumput-rumput liar, maka dia akan bertumbuh dan akan berbuah. Demikian juga kita saudara terkasih, agar kita mampu berlimpah-limpah hidup di dalam kasih, di dalam cinta kasih Tuhan terhadap sesama kita. Kita harus memelihara kasih itu. Kita harus memupuk, menjaga hati kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi saluran kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang begitu indah, yang menyapa kami di pagi ini, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu dan kami melimpah-limpah di dalam tindakan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami sanggup Tuhan menjadi saluran kasih di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.